anak-anak, apa kabarnya? Senang bertemu kembali dengan anak-anak. Nah, anak-anak, kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Tuhan, pimpin kami supaya kami fokus kepada Tuhan. Tolong juga hati dan pikiran kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ketika anak-anak sedang sedih, ketika anak-anak sedang sendiri, ingat ada satu pribadi yang selalu mengasihi anak-anak semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dengan kasih yang luar biasa. Nah, kita akan memuji nama Tuhan dengan kasih Yesus manis dan indah. Yuk, kita bangkit berdiri, anak-anak boleh bertepuk tangan. Kita menyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Anak-anak, kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Judulnya hari ini adalah Mulutku yang Kecil. Nats Alkitabnya diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-42, ayat 7 sampai 9. Wah, ada apa ya dengan mulut kita, bagian tubuh kita yang paling kecil? Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu untuk bisa mengerti akan firman-Mu.
Tuhan tolong kami juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah dibuka ya Alkitabnya. Ayub pasal 42 ayat 7-9. Kita akan membacakannya bersama-sama. Anak-anak baca Alkitabnya di rumah dan Ibu akan membacakannya di sini ya. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Anak-anak, tahu nggak kalau kita punya bagian tubuh yang terkecil tapi sangat berguna? Tepat sekali, itu adalah mulut kita. Seperti sebuah kapal, sebesar apapun kapal tersebut, atau sekeras apapun angin yang bertiup, jika kita bisa mengendalikan kemudi kapal yang kecil, kita dapat mengendalikan keseluruhan dari kapal tersebut. Nah, ini anak-anak kemudi daripada kapal. Hal yang sama berlaku juga untuk mulut kita atau perkataan yang keluar dari mulut kita. Walaupun mulut adalah anggota terkecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Tubuh kita cenderung mengikuti pimpinan dari kata-kata kita. Jadi, jika anak-anak bisa mengendalikan kata-kata, berarti anak-anak bisa mengendalikan diri anak-anak sepenuhnya. Jika mulut digunakan dengan baik untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dengan orang tua, kemudian belajar, untuk berdoa, untuk bernyanyi, lalu untuk menghibur kakek dan nenek, juga menolong sahabat ketika sahabat lagi susah atau sahabat minta tolong, maka itu semua menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita salah menggunakan mulut kita, misalnya kita gunakan untuk melawan orang tua kita, kadang kita suka marah ya kepada orang tua kita. Kita juga kadang berbohong atau kita pergunakan untuk bertengkar dengan sesama. Nah, tentunya itu sangat menyakitkan bagi yang mendengarkan. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Ada seseorang di Alkitab yang juga mengalami hal yang sama, yaitu Ayub. Nah, Ayub pun memiliki 3 orang sahabat. Nah, ketiga orang sahabatnya itu ternyata berkata-kata atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Tuhan dan juga kepada Ayub. Anak-anak,
Ayub adalah seorang yang saleh. Nah, orang saleh itu adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Di dalam kehidupannya, Ayub mengalami ujian, yaitu ia mengalami kesusahan, di mana harta bendanya, rumahnya, kemudian juga hewan-hewannya hilang semua. Anak-anaknya pun meninggal. Bahkan Ayub mengalami sakit penyakit. Di dalam kesulitan itu, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang kasih dan adil. Namun, Ayub memiliki 3 orang sahabat atau teman, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Mereka semua menyalahkan Ayub atau mereka menghakimi Ayub, menganggap bahwa Ayub itu mengalami hukuman dari Tuhan karena telah berbuat salah atau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Menurut mereka, yaitu menurut Elifas, Bildad, dan Zofar, orang baik itu pasti diberkati, sedangkan orang jahat itu pasti menerima hukuman. Mereka menuduh Ayub melakukan hal-hal yang membuat Tuhan murka. Nah, anak-anak, Ayub pasti sedih sekali mendengarkan perkataan sahabat-sahabatnya itu. Ada banyak hal yang dituduhkan kepada diri Ayub dan itu tidak benar. Lalu Ayub tidak merasakan apa yang salah dalam dirinya. Dan juga Ayub tidak merasakan ia sedang dihukum oleh Tuhan. Nah, tapi 3 orang sahabat ini sukanya menghakimi Ayub. Padahal mereka sendiri hidupnya juga tidak baik. Mereka sendiri hidupnya juga tidak benar. Mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Allah murka kepada sahabat Ayub itu karena mereka berkata-kata tidak baik terhadap Tuhan juga terhadap Ayub. Nah, anak-anak, seperti firman Tuhan tadi katakan, Tuhan murka kepada mereka. Mereka harus membuat korban bakaran dan meminta Ayub berdoa untuk mereka. Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang benar, sedangkan mereka bersalah di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi kita telah belajar ternyata kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh mempersalahkan orang lain. Kita harus bisa mengendalikan mulut atau perkataan yang keluar dari mulut kita. Anak-anak sudah tahu ya, kalau kita mengatakan hal-hal yang tidak baik, Tuhan tidak senang. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan mulut atau perkataan kita? Tentunya kita perlu berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam berkata-kata. Nah, anak-anak, kata-kata kita itu berasal dari hati. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan, supaya hati dan pikiran kita terus diperbaharui oleh firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Tentunya anak-anak juga melatih berbicara dengan kata-kata yang berguna dan bermakna. Anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berkata-kata baik kepada sesama. Anak-anak bisa menjadi teladan di rumah walaupun kita masih kecil. Satu waktu anak-anak mungkin sedih karena kata-kata orang tua yang menyakiti hatimu. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus akan menghiburmu. Anak-anak dapat minta bantuan Tuhan Yesus agar bisa mengendalikan kata-kata sehingga menjadi berkat bagi
sesama. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa berkata-kata dengan baik. Kami bersyukur karena Tuhan mau mengajarkan kami pada hari ini tentang bagaimana kami mempergunakan mulut kami atau mempergunakan kata-kata kami sehingga perkataan kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Anak-anak silahkan untuk menuliskan tugas buku sekolah minggu di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.